Suara anak terdengar tidak, teman-teman? Terdengar, Ustazah. Dengar saja. Insya Allah kita akan bahas tentang hukum bacaan mad, insya Allah. Bismillah. Tentang hukum bacaan mad. Nah, apa itu mad? Mad ialah bacaan yang dibaca panjang. Huruf mad ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, insya Allah bacaan mad sudah tidak asing di kita ya, karena mungkin dari teman-teman sudah banyak belajar. Nah, kita di sini mengulas kembali tentang apa itu mad. Nah, mad ialah bacaan yang dibaca panjang, hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, mad sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mad asli dan mad far'i. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materinya, nah, mungkin dari sini nanti ada di pembagian madnya ada sedikit tambahan mad dari ambil dari beberapa buku lain, karena jadi ulama dari tentang hukum bacaan mad ini dan dari bacaan-bacaan tajwid ini banyak terdapat perbedaan. Perbedaan kenapa? Karena terdapat banyak ulama qiraat. Nah, jadi teman-teman eh, tidak tidak biar kita tidak terlihat mengerucut pada satu pihak saja. Jadi kita memperluas wawasan kita tidak hanya pada satu titik saja. Jadi kita terbuka dengan ilmu-ilmu yang lain, karena perbedaannya itu wajar dalam ulama qiraat itu. Perbedaannya wajar dan terdapat banyak sekali perbedaan dari beberapa ulama qiraat. Nah, insya Allah nanti kita mungkin dari teman-teman mungkin akan sedikit menemukan ada yang berbeda di pembagian matnya nanti insya Allah. Karena yang pertama, tapi insya Allah masih dalam riwayat Hafs, karena yang sering banyak digunakan di Indonesia adalah riwayat Hafs. Nah, mungkin nanti ada yang dari riwayat Hafs dari Naksabandiyah ataupun dari yang Asyatibi. Tadi sudah kita singgung di awal, mat itu terbagi menjadi 2, mat asli dan mat far'i. Nah, di sini ketika Ana ambil dari tajwid Syafi'i, itu mat asli hanya terbagi menjadi mat tabi'i, mat iwad, mat silah qasiroh, mat tabi'i harfi, tanpa mat tamkin. Nah, mat tamkin ini Ana ambil dari buku lain yang dari jalur Imam Syatibiyah. Nah, tapi masih sama-sama hafaz. Nah, jadi kalau di tajwid Syafi'i tidak ada mat tamkin, tapi di buku lain dicantumkan juga mat tamkin. Nah, ini tidak eh, para ulama sudah sepakat, tidak perlu apa kita perdebatkan ya. Perbedaannya memang beda, tapi insya Allah tidak menjadi masalah ya. Nah, tadi ada mat tabi'i, mat iwad, mat silah qasiroh, mat tabi'i harfi, dan mat tamkin. Yang pertama kita masuk ke mat asli. Mat asli yang pertama yaitu mat asli atau mat tabi'i. Ini mat tabi'i yang sering banyak kita temukan di berbagai macam kalimat, itu ini harokatnya jadi hilang ya. Apabila ini harusnya fathah ya. Apabila fathah bertemu dengan alif, ini harusnya kasroh. Kasroh bertemu dengan ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Panjang harokatnya adalah 2 harokat. Nah, hati-hati kembali, kita kemarin sudah menyinggung sedikit ya tentang mat tabi'i. Hati-hati, mat tabi'i itu panjangnya hanya 2 harokat saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, tidak ini juga termasuk mat tabi'i. Gantinya fathah berdiri adalah gantinya fathah bertemu dengan alif. Jadi dia ditulis
Dzalika. Dzanya dengan menggunakan fathah berdiri. Al-kitabu, al-tanya juga termasuk mad tabi'i karena dia menggunakan fathah berdiri, gantinya dari fathah bertemu dengan alif, dan la termasuk mad tabi'i. Ya. Kemudian mungkin nanti teman-teman ketika ada yang menggunakan mushaf Madinah juga nanti akan ada perbedaan tulisannya di mad tabi'i. Ada yang kadang itu cuma menggunakan fathah berdiri, ada yang menggunakan fathah bertemu alif. Misalkan di Al-Quran cetakan Indonesia, dalikanya itu menggunakan fathah berdiri. Tapi ada beberapa di Mushaf Madinah itu, danya menggunakan dal dengan diikuti alif. Jadi ada sedikit perbedaan. Tapi intinya hukum bacaannya tetap sama. Nah, mutabi ini adalah panjangnya dua harokat. Insya Allah sudah sering ditemukan ya di berbagai macam bacaan. Kemudian yang kedua ada mad iwad. Mad iwad adalah apabila wakof pada huruf berharokat hatatain yang setelahnya alif atau hamzah berharokat fathah. Ini harusnya fathatain. Maka cara bacanya ialah dengan membacakan dua harokat dan fathatain terbaca fathah. Kunci utamanya adalah ketika dia ada fathatain, harokatnya cuma fathatain, bukan kasrotain, bukan domatain. Fathatain di akhir bacaan. Nah, itu kunci kalau ingin diringkasnya, ada fathatain di akhir wakof, nah, maka dia dibaca dua harokat dan dibaca harokatnya fathah, bukan fathatain. Contohnya, wajannatin alfafa, bukan alfafan kembali, tapi karena ini wakof berarti menjadi al-fa-fa. Nah, di fa yang terakhir ini, nah ini adalah mad iwadnya. Ada fathatain bertemu dengan alif dan dibaca wakof. Maka ini masuk mad iwad panjangnya dua harokat. Kemudian ada mad silah qasirah, yaitu apabila hak domir sebelum dan sesudahnya bukan sukun, nah setelahnya tidak bertemu hamzah, panjangnya dua harokat. Hak domirnya adalah i wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ini adalah hak domirnya. Hak domir itu hak kan Ana minta waktunya sebentar ya, 1 menit. Kita masuk kembali di matilah qasirah, yaitu apabila ada hak domir sebelum dan sesudahnya bukan sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Kunci utamanya adalah hak domir dan setelahnya bukan hamzah. Nah, di sini wa kutubihi, hi hak domir dan setelahnya huruf waw, bukan hamzah. Jadi panjangnya dua harokat saja. Nah, tidak boleh kita baca lebih dari dua harokat.
Kemudian yang keempat ada mad tabi harfi atau mad alifat. Nah, ini sama saja ya, boleh kita menyebutnya mad tabi harfi maupun mad alifat. Nah, itu setiap alif pada huruf muqatta'ah ha, ya, o, ha, dan ro atau biasa disingkat hayum tohuro dan panjangnya 2 harokat. Contohnya Yasin. Nah, di ya-nya 2 harokat. Oh, he, to-nya 2 harokat. Di huruf depannya ya. Hayum tahura biasanya terdapat di awal-awal surah. Amin. Yasin. Woha. Nah, panjangnya 2 harokat. Sebutannya boleh mad tabi harfi atau mad alifat sama saja. Ini yang nomor 5. Yang terakhir dari bagian dari mad asli adalah mad tamkin, yaitu apabila ada 2 huruf ya dalam satu kata. Kuncinya adalah dalam satu kata atau kalimat. Yang pertama berharokat kasrah bertasydid, yang kedua sukun. Dibaca panjang 2 harokat. Contohnya al-ummiyina. Jadi ini ya-nya ada 2 ini. Ya pertama tasydid, ya kedua sukun. Ini harokatnya harusnya sukun ya ini. Al-ummiyina. Nah, ya double-nya ini adalah matamkinnya. Matamkin ini kalau di tajwid Syafi'i tidak dicantumkan karena ada beberapa ulama yang mengkategorikan matamkin ini bagian dari mat tabi'i. Tidak perlu ditulis sebagai hukum tersendiri, tapi di buku yang lain matamkin dicantumkan sebagai huruf hukum mat tersendiri. Jadi sama saja, tidak perlu kita dibuat pusing. Yang penting kita paham kita tahu ada namanya mat tamkin, yaitu apabila ada 2 huruf ya dalam satu kata. Ya pertama kasrah bertasydid, yang kedua sukun dibaca panjang 2 harokat. Contohnya al-ummiyina, atau contoh lagi hoyitu. Nah, itu ada kuncinya adalah 2 ya yang ada dalam satu kata. Yang pertama kasrah bertasydid, yang kedua sukun. Nah, panjangnya 2 harokat. Bagian-bagian dari mat asli ini adalah panjangnya 2 harokat semua, tidak boleh dan tidak kurang dari 2 harokat. Karena nanti bagian dari mat asli ini akan mempengaruhi di aqwamul mudud, tingkatan bacaan mat. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang tingkatan-tingkatan mat. Ini juga berpengaruh dalam kita nanti membaca. Misalkan kita nanti dalam membaca Al-Quran, kita menemukan bacaan mat arid, kemudian setelahnya ada mat tabi'i, maka kita harus bacanya seperti apa. Nah, itu nanti berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i ialah, yang tidak saya cantumkan ya. Mat far'i. Yang kedua adalah mat far'i, yaitu ketika ada bacaan mat yang dia tersebabkan oleh hamzah maupun sukun maupun tasydid. Jadi dia ada yang tersebab oleh hamzah, ada yang tersebab oleh sukun, dan ada yang tersebab oleh tasydid. Mat far'i ini juga di pembagiannya ini juga terdapat perbedaan. Ada yang tidak memasukkan mad badal di bagian mad far'i. Ada yang mengatakan mad badal ini bagian dari mad asli. Namun ada yang mengkategorikan mad badal juga bagian dari mad far'i. Tapi sama, namun tidak perlu kita bahas lebih dalam. Tidak ada Tidak ada yang salah di sini, entah
baik itu mad badal dimasukkan dalam kategori mad far'i maupun dalam mad asli. Karena ulama kiroat memang menyimpulkan ada berbagai perbedaan pendapat. Nah, yang penting, yang perlu kita garis bawahi adalah yang penting berapa panjang bacaannya saja. Tidak perlu kita pusing-pusing mad badal harus kita ikutkan yang mana. Nah, poin utamanya adalah nanti kita ketika misalkan teman-teman semua belajar dari ikut berbagai dengan guru, ikut nanti teman-teman belajar dengan banyak guru, kita harus menyesuaikan. Misalkan guru kita ini ambil jalur yang mana, guru kita ini ambil jalur yang mana. Jadi kita menyesuaikan dengan guru kita. Misalkan ada guru kita yang kan bacaan mat arid sukunnya kan boleh dibaca 2, 4, 6. Nah, guru kita menerapkan yang 2. Nah, kita ngikut yang 2. Tapi misalkan ketika kita berguru dengan guru yang lain, terus guru tersebut meminta kita untuk membacakan mat arid sukun 4, ya kita ngikut yang 4. Jadi kita tergantung dengan gurunya. Guru saat belajar ya, ini saat kita belajar. Nah, namun pada praktek sehari-harinya itu silakan teman-teman boleh memilih salah satu dari banyak, misalkan teman-teman ikut banyak guru ya. Teman-teman boleh memilih dari salah satu guru-guru teman-teman semua. Nah, tapi dengan syarat tidak mencampur adukan ilmu-ilmunya. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita ngambil ilmu dari guru A. Nah, guru A mengatakan kita membaca mat arid sukunnya 2 harokat saja. Nah, kita baca mat aridnya campur, kadang 2, kadang 4, kadang 6. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita mengikuti salah satu dari pendapat guru-guru kita. Namun saat kita masuk dalam pembelajaran dalam halaqah bersama guru kita harus bisa menyesuaikan guru kita sedang mengambil pendapat yang mana. Nah, makanya betapa pentingnya kita untuk terus belajar menuntut ilmu karena ilmu qiraat itu luas sekali. Tidak hanya tersudut pada satu pendapat saja. Ada banyak sekali pendapat tentang qiraat ulama qiraat. Nah, dari jalur yang sering kita baca di Indonesia ini lewat hafaz itu saja sudah banyak sekali cabang-cabangnya. Apalagi ada berbagai cabang qiraat yang lain, ada waras dan yang lainnya. Makanya kita terus semangat untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu tentang Al-Quran, yaitu sangat luas sekali. Nanti ada tilawah bil ada dan ilmu dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Untuk mat far'i ya. Yang pertama kita masuk ke mat far'i, yaitu ada mat wajib muttasil, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjangnya boleh 4, boleh 5 harokat. Contohnya adalah as-sama'ina. Hamzahnya di sini, ini adalah bagian dari kalimat as-sama. Kalau hamzahnya dihilangkan, maka dia tidak bisa bermakna. Karena ini dalam satu kata ini tidak bisa kita hilangkan. Nah, inilah yang disebut mat wajib mutasil. Nah, panjangnya adalah boleh 4, boleh 5. Nah, di sini karena boleh diperbolehkan baca 2 ya, boleh 4, boleh 5. Tapi teman-teman juga tetap harus konsisten. Kalau di awal teman-teman membaca mat wajib mutasilnya sudah 4, ya berarti ke depannya, ke bawah-bawahnya, di halaman berikutnya juga membaca mat wajib mutasilnya harus 4. Tidak boleh kita di awal kita membaca mat wajib mutasil 4, tapi di akhir bacaan atau di tengah-tengah bacaan kita menemukan mat wajibnya, kita baca 5. Nah, ini tidak boleh. Kita harus konsistenkan. Dari awal sampai akhir ya 4, 4, 5, 5 ya 5. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil, yaitu kebalikannya dari mad wajib. Kalau mad wajib bertemu hamzah dalam satu kata. Nah, kalau mad jaiz ada apabila mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Panjangnya boleh 4 atau 5 harokat. Contohnya ini di mad jaiz ini ada di inna dan antara perbedaan dari inna ke a. Inna a'tainaka.
Di harokat hamzahnya ini dia bukan bagian dari inna. Karena inna sudah berdiri sendiri, a'toina hamzahnya ini mengikuti dengan kalimat a'toinaka. Jadi bukan bagian dari innanya. Nah, ini berarti tidak dalam satu kata. Panjangnya boleh kita baca 4 atau 5 harokat. Nah, nanti tergantung teman-teman mau pilih yang mana, silakan dikonsistenkan. Kemudian ada mad silah tawilah, yaitu apabila ada hak domir bertemu dengan hamzah. Kalau tadi mad silah qasirah tidak bertemu dengan hamzah, kalau mad silah tawilah hak domir bertemu dengan hamzah. Panjangnya boleh 4 atau 5 harokat. Ini kalau yang ini ambil dari Tajdid Syafi'i, boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Contohnya, yahsabu anna malahu akhladah. Nah, di hu-nya hak domir ada bertemu dengan hamzah. Hamzahnya bagian dari kalimat akhladah, bukan masuk ke hu-nya. Jadi sudah beda kalimat, beda kata. Dia dinamakan masilah tawilah. Panjangnya boleh 4, boleh 5. Nah, kemudian ada mad badal. Nah, di mad badal ini di Tajdid Syafi'i dimasukkan bagian dari mad far'i ya. Mad badal adalah apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kata. Panjangnya 2 harokat. Kenapa dimasukkan di mad far'i? Karena di sini tersebabkan bertemu dengan hamzah. Hamzah Ustazah. Disebabkan dengan hamzah, jadi dimasukkan dalam mad far'i. Panjangnya hanya boleh 2 harokat saja. Contohnya adalah amanu. Tidak boleh kita panjangkan amanu. Nah, kadang kita untuk yang 2 harokat tidak terasa, apalagi ketika hati-hati ketika kita tempo bacaannya terlalu lambat juga bisa mempengaruhi, kadang tidak terasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita temponya terlalu pelan, jadi terbawa mat tabi'i ataupun mat yang asli yang harusnya 2 harokat, kita terbaca panjang lebih dari 2. Jadi hati-hati karena yang mat yang pendek itu malah justru mengecoh. Karena kita harus mengerem panjang bacaan kita. Kalau yang panjang enak tinggal kita panjangkan. Tapi kalau yang pendek cuma 2 harokat, kita harus siap siaga untuk ngerem biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian yang selanjutnya ada mad arid lis sukun, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Kunci utamanya adalah ketika ada mad tabi'i di waqaf di akhir ayat atau kita baca waqaf, itu dibaca sudah ganti hukum, bukan mad tabi'i lagi tapi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, 4, dan 6 harokat. Nah, contohnya di sini di hamdalah, alhamdulillah di awal Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh baca 2, 4, maupun 6. Nah, seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan tadi, panjang bacaannya kita harus konsisten. Kita awali dari bacaan ta'awudz kita atau dari basmalah kita. Terutama di mad arti sukunnya ya. Dimulai dari ta'awudz kita. Kalau kita nggak pakai basmalah, berarti dari ta'awudz kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jinnya kita baca 2. Berarti nanti kita baca alhamdulillah juga baca 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kan kita tidak boleh manjangkan lebih dari 2 karena ta'awudz kita tadi di akhir nirrojim cuma 2 harokat. Beda kalau kita membacanya 4, ya di bawah juga harus 4 sama. Kemudian ada mad lin, yaitu
apabila ada fathah bertemu dengan ya sukun, waw sukun, dan huruf setelahnya disukunkan. Panjangnya kalau di sini boleh dibaca 2, 4, 6 harokat. Tapi di buku lain ada yang mengatakan boleh dibaca 2 harokat saja. Jadi boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Boleh dipilih. Tapi di buku lain juga ada pendapat lain yang mengatakan boleh dibaca hanya 2 saja, tidak apa-apa. Ya. Jadi matlinya di sini adalah di Quraisy. Nah, ini ada fathah bertemu dengan ya sukun. Nah, ini adalah matlinnya. Di amanah. Naam Ustazah. Yang boleh dibacakan sebentar. Di baris yang sama ini ya, yang wafil ardi, ya. Boleh dibacakan satu ayat penuh, kemudian nanti boleh dicarikan di bagian mana yang terdapat matobi'nya. Dua saja contohnya. Itu surah apa? Ini di Ana share screen terlihat tidak? Tidak. Belum, Ustaz. Belum terlihat. Belum, Ustaz. Belum terlihat. Gak ada Ustaz. Tidak ada. Nggak ada, Ustazah. Gak ada. Bentar. Sudah terlihat? Ya, Ustazah. Waduh. Ini Yang bagian mana? di ini ya. Nah, yang saya tanda ini boleh dibacakan satu Oh, nah. penuhnya, nanti boleh dicarikan contoh matabi'nya 2 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi mutajawiratu wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhil wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinfan wa ghairu sinwan yusqa bima wahid wa nufaddilu ba'daha ala nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatun. Dua matobi'nya. Matabi'i 2 Di saja. mutajawirah di huruf Di huruf ra, mutajawirah di
sama min a'nabin di Nah, nah, disebabkan karena apa? karena alif sebelumnya berharokat fathah. Jazakallahu khairan batin. Baiklah, khairan saja. Di Haryanti kemarin sudah belum ya? Di Haryanti. Bisa mendengar suara Ana? Kalau tidak kita ganti. Di Nelly. Ya, Ustazah. Boleh dibacakan di yang bagian bawahnya. Innallaha, satu ayat penuh. Kemudian coba carikan contoh mat arid lisukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Apa yang berarti boleh diulang sekali lagi? Hati-hati di huruf shinnya. Miminash, ditahan dulu. Miminash syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Ulang coba. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Berarti berarti boleh diulang sekali lagi. Di idghamnya ditambah kadar gunahnya. Inna ka'annahum bunyan. Ya sudah. Saya ulang saja ya. Nah, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. susnya boleh dipanjangkan kembali. Bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Contoh mat arid disukunnya. Mat arid lisukun marsus. Nah, sebab karena Mat tabi'i bertemu huruf sebelum apa namanya? Sukun mat tabi'i bertemu huruf yang berharokat di sebelum wakaf. juga telah khair. Jadi kuncinya kalau ingin dibuat ringkas adalah mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca wakaf. Sunya kan mat tabi'i bertemu ada huruf sod. Sodnya berharokat tapi ada wakaf.
Jadi singkatnya, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Sudah. Jazakallah khair habibati. Sudah. Jadi kita sudah masuk di mad arid disukun, kemudian ada mad lin. Ya. Kemudian kita lanjutkan di mad lazim kilmi mustaqqal, yaitu apabila ada mad bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid, panjangnya 6 harokat. Contohnya adalah atuhajjun. Ini di sini hanya dia harusnya ada huruf ada harokat fathah yang ada seperti layar ini. Atuha. Nah, di sini ha kan ada matobi ya. Ada fathah bertemu dengan alif kan ini aslinya mat tabi'i. Tapi di depannya, di depan mat tabi'inya, di depan bacaan mat ini ada huruf yang berharokat tasydid. Jadi dia dinamakan mat lazim ilmi mustaqol. Dia dibaca panjang 6 harokat. Nah, kalau mat lazim ilmi mustaqol ini dia panjang bacaannya para ulama sepakat 6 harokat, tidak ada yang berbeda. Sama semua sepakat 6 harokat. Kemudian adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Kebalikannya dari tadi, kalau mustaqol itu huruf mad bertemu dengan tasydid. Kalau ini huruf apabila ada mad bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Nah, di sini contohnya hilang. Gini. Contohnya di sini adalah ana. Nah, di sini ada mat, bacaan matnya di a, kemudian bertemu depannya ada huruf berharokat sukun, lamnya berharokat sukun. Nah, jadilah namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, kalau mustaqal itu tersebab dengan tasydid semuanya, entah nanti di harfi maupun di kalimi. Kilmi karena tadi dia dalam bentuk kalimat. Nah, ini mukhaffaf tersebab. Kalau mad lazim kilmi mukhaffaf tersebab karena sukun tapi dalam bentuk kalimat. Ana. Nah, di sini kan bentuk kalimat ya. Kemudian mad lazim harfi musaqqal. Apabila ada bacaan mad bertemu dengan tasydid pada huruf muqatta'ah panjangnya 6 harokat. Nah, para ulama sepakat entah itu mad lazim apapun ini tetap 6 harokat, tidak ada yang berbeda, sama tetap 6 harokat. Nah, ini kenapa dinamakan harfi? Karena terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah panjangnya 6 harokat. Nah, di sini di mana letak tasydidnya? Nah, di sini ketika diuraikan antara qad, sin, dan mim, nah nanti di antara sin dan mimnya kan ada sin kan misalnya sin, ya dan nun. Nah, sin, nah jadi dia ada perbedaan antara nun, antara sin ke mim, dia seakan-akan ada tasydidnya. To, sin. Di antara pindah dari sin ke mim, dia ada tetap ada gunanya sedikit. Oh,
Atau contoh lagi, alif lam mim shad. Dan itu juga dibaca panjangnya 6 harokat. Kemudian ada mad farqi. Nah, mad farqi ini dalam buku Tajwid Syafi'i tidak dicantumkan. Ini Ana tambahkan dari buku lain. Mad farqi adalah hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal dalam satu kalimat. Dan dalam Al-Quran tidak ada banyak, cuman ada 2. Allahu khairun, dan satunya di sini adzakaraina adzakaraini. Nah, di sini A-nya adalah hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 6 harokat, namanya mad farqi. Walaupun itu di dalam buku tidak di dalam Tajwid Syafi'i tidak dicantumkan, tapi di dalam buku lain dituliskan. Kemudian yang terakhir ada mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf berharokat sukun pada huruf muqatta'ah, maka panjangnya ini salah ya, bukan 66 harokat ya, 6 harokat. Panjangnya 6 harokat saja. Tosin, tosin. Nah, di sini panjangnya untuk mad lazim baik dia harfi maupun kalimi, mukhaffaf maupun mustaqal, sepakat 6 harokat, tidak ada perbedaan. Kita bahas sedikit tentang kaidah tentang kekuatan mad. Jadi mad itu mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri. Nah, disesuaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Imam As-Samanudi dalam kitabnya. Disebutkan bahwa aqwal mududi lazimun famat taswil fa'aridun fadun fisolin fabadal wasababin madin idha ma wujida fa inna aqwas sababaini infarada. Dalam bacaan mad ini kaidahnya terdapat berbagai tingkatan ya. Tadi sudah kita bahas tentang berbagai bacaan mad. Nah, ada berbagai tingkatannya. Tingkatan yang paling kuat dari bacaan mad itu yang pertama adalah mad lazim. Dia menduduki posisi pertama. Entah itu mad lazim kalimi, harfi, mukhaffaf maupun mustaqal, dia menduduki posisi nomor 1. Jadi dia paling kuat. Karena apa? Karena semua ulama sepakat panjangnya dibaca 6 harokat. Tidak ada yang berselisih di mad lazim ini. Semua sepakat 6 harokat. Untuk pertama yaitu posisi pertama diduduki oleh mad lazim. Yang kedua adalah mad wajib muttasil. Kenapa? Kenapa menduduki posisi yang kedua? Karena semua ulama qiraat mewajibkan panjangnya ini, panjang mad wajib muttasilnya lebih dari mad tabi'i. Tadi mad wajib boleh dibaca 4, boleh dibaca 5 ya. Jadi semua ulama qiraat sepakat panjangnya lebih dari mad tabi'i. Dia menduduki posisi nomor 2. Jadi lebih pertama paling kuat adalah mad lazim, yang kedua adalah mad wajib muttasil, yang ketiga adalah mad arid lis sukun. Nah, dia menduduki posisi nomor 3. Kenapa posisi nomor 3? Karena mad arid ini nanti dia bisa berpindah kekuatannya sesuai dengan kita pembacaannya. Karena kan mad arid sukun boleh kita baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Nah, karena boleh dibaca berbagai versi, nah dia kekuatannya, tingkatannya juga bisa berpindah-pindah. Mad arid sukun menduduki posisi nomor 3 ketika kita membaca mad aridnya 4 harokat. Tapi ketika kita membaca mad arid sukunnya 6 harokat, maka posisinya sejajar dengan mad lazim. Sama-sama kuatnya. Kemudian di bawah
ketika kita membaca mat aritnya 2 harokat, maka nanti dia posisinya di bawah, sama seperti mat tabi'i. Nah, itu mat yang ketiga adalah mat arit sukun, posisi ketiga. Posisi keempat ada mat jaiz munfasil. Karena apa? Karena para ulama qiraat masih memperdebatkan panjang pendek atau kadar panjangnya. Ada masih perbedaan. Jadi mat jaiz itu posisinya di bawahnya mat arid. Kalau mat arid bisa pindah posisi, mat jaiz di bawahnya mat arid. Kemudian yang terakhir ada mat badal itu karena panjangnya hanya 2 harokat. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari Syekh Ibrahim As-Samanudi cuma ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah mat lazim, kemudian mat wajib, mat arid lisukun, mat jaiz munfasil, mat badal. Nah, namun ada yang menambahkan lagi di bawah mat badal adalah mat tabi'i. Mat tabi'i menduduki posisi paling bawah karena hanya 2 harokat saja. Nah, apa fungsi dari tingkatan-tingkatan bacaan mat ini? Nah, fungsi dari kaidah bacaan seputar bacaan mat ini adalah nanti menentukan ketika kita membaca terus menemukan 2 hukum bacaan mat dalam satu runtutan ayat, misalnya kita baca basmalah kemudian disambung dengan ayat pertama Al-Quraisy. Nah, Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya kita membaca Al-Quraisy. Ila fi Quraisy. Nah, itu yang pertama kita tentu menemukan ada mat tabi'inya. Yang kedua ada mat arid sukunnya. Kemudian kita masuk di ayat Al-Quraisy, ila fi Quraisy. Itu terdapat bacaan mat lin. Nah, nanti tingkatan mat ini berpengaruh di sini. Nah, insya Allah, tapi untuk lebih jelasnya besok akan saya buatkan tabelnya karena ini harus menggunakan tabel. Kalau tidak nanti kita bingung. Paling tidak untuk hari ini ada sedikit tambahan tadi ya untuk beberapa tingkatan mat. Yang pertama adalah mat lazim. Mat lazim itu dia menduduki posisi pertama, dia paling kuat, dia tidak bisa digantikan oleh posisi manapun kecuali mat atis sukun yang dibaca 6. Kemudian yang kedua ada mat wajib mutasil, ada mat atis sukun, ada mat jaiz munfasil, yang terakhir mat badal, dan ada pula yang menambahkan mat tabi'i. Nah, insya Allah nanti kita di akhir apabila ada waktu yang tersisa, nanti kita adakan ujian. Teman-teman bersedia? Bersedia, Ujiannya tidak ini kok, tidak serem. Ujiannya hanya sebatas untuk melatih kita saja. Ujian nanti teman-teman, terutama besok kan kita ada ayat gharibah ya. Nah, nanti teman-teman Ana minta untuk mendeteksi saja, mendeteksi mana ayat gharibahnya, kemudian mendeteksi bacaan-bacaan matnya saja, tidak tertulis. Nanti teman-teman tinggal membaca saja, ujian secara lisan. Nanti teman-teman tinggal membaca, kemudian dideteksi, dicari mana ayat gharibnya, mana bacaan matnya, nanti langsung disampaikan secara lisan, insya Allah. di Zoom ya Ustazah. Ustazah. Bagaimana? Insya Ujiannya Allah. di Zoom ya Ustazah. Nah, nanti ujiannya via Zoom, seperti nanti kita buat antrian. Mungkin kita buat antriannya sebelum halakoh kita mulai di grup saja ya, biar nanti di Zoom kita langsung mulai untuk ujiannya. Insya Allah. Nanti Naam, Ustazah. insya Allah ketika sudah selesai nanti akan ada sertifikatnya ya teman-teman ya. Nah, ujiannya bukan untuk kita
mencari nilai ya, tapi kita untuk melatih kita bagaimana pahamnya kita dalam belajar. Kita santai saja, tidak ujiannya tidak seram, tidak gigit, tidak yang ini. Insya Allah. Naam. Untuk yang bagian mananya, untuk bagian materinya atau bagian apanya ya, Ummu Sarah? Jadi, ini Untuk materinya atau untuk ya, tadi keputus sedikit. naam. Ya, insya Allah besok kita kalau sudah selesai nanti kita lanjutkan dengan ujian. Nah, insya Allah di esok pertemuan keempat kita akan membahas tentang ayat-ayat gharib dan tadi sambungannya dari Aqwamul Mudud tingkatan bacaan mat. Nah, dari besok ketika kita memasuki ayat gharibah pun dari Ana mungkin nanti akan ada beberapa tambahan dari beberapa buku lain untuk memperluas wawasan kita karena tadi ilmu qiraat sangat luas, jadi ada beberapa buku mungkin tidak mencantumkan ini sebagai bacaan gharib, namun di buku lain juga disebutkan. Maka penting sekali bagi kita untuk terus mengupgrade ilmu kita, terutama di bidang Al-Qur'annya karena ilmu Al-Qur'an luas sekali. Misalkan di sini ternyata ada hukum-hukum baru yang harus kita ketahui. Nah, itu. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ini kita belum absen ya teman-teman. Silakan bisa absen di chat grup. Nah, kita akan bertemu kembali di hari Selasa ya teman-teman ya. Kita masuk di bacaan gharib. Alhamdulillah, insya Allah di pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung di esok lusa ya. Kita sambung lagi. Semoga pertemuan kita di hari ini membawakan berkah manfaat. Dengan wasilah kita belajar, Allah memberikan rahmat, memberikan kemudahan dalam hidup kita. Amin. Pertama di bulan Ramadan ini kita memperbanyak thalabul ilmi. Apabila dari mana banyak salahnya, mohon maaf, ada lebihnya semata-mata dari Allah. Insya Allah kita sambung di lusa dalam materi al-gharibah. Jangan lupa kita selalu perbaiki niat kita untuk terus semata-mata mencari ilmu, niat mencari ilmu semata-mata karena Allah, bukan karena apapun. Terus kita upgrade terus niat kita dalam thalabul ilmi setiap harinya, agar tidak berubah karena niat itu setiap waktu, setiap detik bisa berubah. Baik. Alhamdulillah. Mari kita tutup halaqah pada siang hari ini dengan bacaan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد Asyhadu أن لا La إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. dari Anda cukup sekian. Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. warahmatullahi Ustazah. Syukran Syukran, Ustazah. Ustazah.